Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, yaitu mengenai penulisan artikel ilmiah. Ya, pada pembahasan artikel ilmiah ini nanti kita akan membahas terkait kenapa sih kita harus menulis dan mempublikasikan sebuah artikel ilmiah. Jadi apa sih manfaatnya, dampaknya, dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah kenapa kita harus menulis dan mempublikasikan sebuah karya ilmiah. Di antaranya yaitu sebagai bentuk progres karir kita. Nah, ketika kita memutuskan untuk berkarir sebagai seorang guru ataupun nanti sebagai seorang dosen, tentunya kita perlu memberikan bentuk nyata, bentuk real dari progres karir kita. Di mana ketika kita menulis artikel, itu juga sebagai nanti bukti tentang adanya progres peningkatan pada karir kita. Kemudian juga kenapa harus menulis artikel itu sebagai sebuah bentuk untuk memberikan tantangan kepada diri kita ya, memberikan tantangan kepada diri kita bahwa kita mampu dan bisa untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi lagi tantangannya atau lebih besar lagi. Kemudian juga ketika kita menulis artikel, kita juga bisa membantu siswa untuk memahami pemahaman mereka. Dan juga menulis adalah memberikan kita untuk bisa mencapai standar yang lebih tinggi lagi. Dan yang paling penting adalah ketika kita menulis dan mempublikasikannya, itu berarti kita sudah memberikan kontribusi. Kontribusi secara nyata untuk perkembangan dunia pendidikan. Kita memberikan ide-ide kita terkait hasil research yang bisa jadi memberikan inspirasi kepada orang lain untuk juga bisa melakukan hal yang sama di tempat mereka masing-masing. Nah, itulah sebabnya meskipun nanti kita hanya sebagai guru nih, jadi tugasnya bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi juga perlu melakukan sebuah research, penelitian terkait tips dan trik ketika mengajar di kelas. Di mana tips dan trik tersebut diharapkan bisa menjadi ide bagi orang lain untuk bisa juga diterapkan di kelas mereka masing-masing. Sehingga menjadi sebuah keharusan selain mengajar juga meneliti dan juga mempublikasikan hasil penelitiannya. Nah, kemudian haruskah tadi ya kita menulis dan dipublikasikan? Jawabannya ya harus. Kenapa? Karena sayang ya, sayang kalau kita sudah punya ide nih bagaimana tips dan trik untuk memperbaiki sebuah proses pembelajaran, sayang kalau tidak di-share kepada orang lain. Sayang kalau hanya kita sendiri saja yang merasakan dampaknya atau positifnya ya. Jadi juga harus kita share kepada orang lain supaya nanti juga bisa diterapkan. Nah, bagaimana cara menulis artikel yang baik? Maka yang pertama adalah tips dan triknya. Jadi ada beberapa tips dan trik untuk bisa menulis artikel yang baik, yaitu dengan cara merencanakan terlebih dahulu bentuk dan judulnya. Kalian mau judulnya nanti seperti apa? Itu harus dirancang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah perbanyak literasi. Perbanyak membaca artikel yang lain untuk bisa menjadi bahan rujukan. Nah, literasi itu ada hal yang sangat penting ya. Kita mau tidak mau memang harus banyak membaca. Terlebih berperan sebagai seorang pendidik itu harus banyak-banyak membaca. Banyak membaca untuk melihat tren-tren pendidikan sekarang bagaimana dan juga untuk menyikapi nanti bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Kemudian juga kita harus banyak-banyak mencari apa sih topik-topik yang sekarang sedang hangat dibahas.
dengan cara berdiskusi dengan sesama guru yang lain, atau kalau dosen berdiskusi dengan ilmuwan yang lain. Makanya biasanya ada kegiatan seminar ya, seminar nasional, seminar internasional, konferensi. Nah, itu adalah sebagai sarana untuk saling sharing ilmu, saling sharing selama ini apa sih yang dikerjakan dan berdampak positif. Sehingga itu juga bisa memberikan ide kepada para dosen yang lain. Sehingga para guru pun harusnya juga harus rajin ikut kegiatan ini supaya nanti bisa melihat sekarang orang trennya bagaimana ya, eee, atau mungkin tips dan trik apa yang sekarang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kelas misal atau di kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian setelah tadi sudah menentukan topik, judul, kemudian sudah banyak-banyak membaca, dan sudah dapat ide nih mau meneliti tentang apa, maka yang paling penting berikutnya adalah lakukan dengan benar risetnya. Desain risetnya, nanti apakah hipotesisnya sudah ditetapkan, kemudian metodenya apakah sudah ditetapkan juga, dan yang paling penting ditentukan dulu kalau mau meneliti, metodenya atau sumber dayanya apakah sudah punya ya, khususnya sumber daya yang relevan dan mengidentifikasi parameter kontrol penelitiannya. Ini hal yang sangat penting sekali sebelum nanti melakukan penelitian. Kemudian, eee, ketika sudah fix semuanya, maka tentukan artikel yang menurut kalian terbaik sebagai contoh pedoman. Saya biasanya juga ketika saya menulis artikel, maka saya akan menentukan beberapa artikel sebelumnya yang menurut saya ini sangat bagus nih untuk dijadikan sebagai contoh dan pedoman. Jadi bukan mencontek ya, tapi sebagai contoh dan pedoman untuk nanti dalam menjalankan penelitian. Khususnya biasanya yang dijadikan contoh adalah di bagian metode. Nah, secara garis, besarnya proses riset biasanya, dilakukan dari tahapan awal adalah kita cari permasalahannya dulu apa, kemudian kita lakukan kajian pustaka tadi, berbanyak membaca, kemudian tentukan hipotesisnya, kemudian lakukan perencanaannya, tentukan subjeknya, objeknya, dan metodenya. Baru lakukan eksperimen atau pengumpulan data. Kemudian analisis data, interpretasi, dan tulis. Tulis sebuah karya ilmiah, hasil dari riset panjang tadi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian mungkin orang berpikir ya kok ini harus menulis artikel, saya harus meneliti dulu dan sebagainya. Jadi jawabannya tidak. Ada dua tipe dari karya ilmiah. Yang pertama adalah artikel berbasis hasil penelitian, dan yang kedua adalah artikel yang tidak berbasis hasil penelitian. Kalau yang berbasis hasil penelitian itu berarti dia menggunakan metode kualitatif, metode kuantitatif, maupun metode pengembangan. Nah, kalau yang non-riset itu dia menggunakan studi meta-analisis istilahnya, atau studi pustaka. Jadi ada artikel yang hasil penelitian dan artikel yang bukan berbasis hasil penelitian atau kita sebut juga dengan biasanya meta-analisis. Nah, ini adalah beberapa contoh artikel. Di sini ada keterangannya adalah research article, yaitu artikel yang ditulis berbasis hasil penelitian. Kalau yang berkolom warna merah ini adalah nama jurnalnya, yang warna hijau ini adalah judul jurnalnya. Nah, untuk cara cepat kita bisa membaca artikel, biasanya kita baca di bagian abstrak. Di sini yang berwarna oranye, this research is a quasi-experimental research. Berarti artikel ini adalah hasil penelitian menggunakan metode kuasi-eksperimen. Nah, ini adalah juga hasil artikel berbasis hasil penelitian. Di sini dia menggunakan metode kuantitatif.
yang bertanda orange. Kemudian ini juga adalah hasil penelitian artikelnya dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu studi fenomenologi tentang makna kebahagiaan para guru yang ada di Papua. Ini juga artikel hasil penelitian, tapi dia menggunakan metode pengembangan, research and development. Nah, kemudian ini juga sama, dia menggunakan metode pengembangan, menggunakan model EDI istilahnya. Nah, ini adalah contoh yang bukan berbasis hasil penelitian, non-research article, yaitu berupa metode telaah pustaka atau meta-analisis. Kemudian ini juga adalah contoh artikel yang bukan berbasis hasil penelitian, yaitu dia juga studi pustaka. Nah, di mana nanti ini adalah bisa sambil nanti di-searching di internet contoh-contoh artikel lainnya, khususnya untuk artikel yang tidak berbasis hasil penelitian. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.